Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ali rizih. Ila hadrati wa azwaji Rasulillah wa ashabi Rasulillah wa dhurriyyati Rasulillah wal muhajirin fi sabilillah wal mu'ansari Rasulillah. La hadrati alimal mujtahidin wal qurra wal hufat mufassirin. La hadrati jami' muassis wa masyayikhi nahdlatul ulama wa jami' muassis wa masyayikhi al-mahid al-islamiyah khasatan muassis wa masyayikhina fi ma'ad mambail futuh wa jami'i asatidina ustadatina wa jadatina fi kinanti wa dhabil huquqi alaina wa walidina wa walidikum wa nakhusu khasatan muallif Syifa'ul Janan almarhum Asy-Syaikh Sa'id An-Nabhan la hadrati tarjimi Hidayatus Sibyan li Syifa'il Jinan Kiai Ahmad Mutahhar bin Abdurrahman Semarang wa walidina walidukum nafa'ana bihi ma bi ulumin fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala man ismu Sayyiduna Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah Ta'ala wa ratil Qur'ana tartila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa shalla rabbuna ala nabiyil mustafa habibina wa alihi wa sahbihi wa man qara wa haka fit tajwidi nazman khurrira samaituhu hidayatas sibyani arju ilahi ghayatar ridwani akamu tanwinin wa nunin taskunu indal hijai khamsatun tubayyanu idharu nidghamun ma'al ghudnati au bi ghairiha wal qalbu wal ikhfa rawahu fadhir lata hamzin wa ha'in ha'i wal aini thummal ghaini thummal kha'i wadghim bi gunnatin biyan mula idha kana bi kilmatin kadunya fambida wadghim bila gunnatin fi lami wara wal qalbu indal ba'i mimman dhukkira wa akhfiyanna inda baqil ahrufi jumlah khamsatu ashrin fa'rifi sifdatana kam jadak syakhsun qad sama dum zid fi tuqan dha zalima. Kalau tambahi malih selanjutnya setelah saya anggap mulai merasuk, mulai meskipun belum semua hafal nggak apa-apa, yang penting mulai memahami ini bacaan ini sambil teori sama praktek terus dipraktekkan, karena kadang teori hafal kognitifnya hafal masuk tapi motorike pas ngucap pas niki enggak sesuai, jadi kayak semacam stroke kecil gitu. Wassalamualaikum Muhammad. Kolon jatake Bismillahirrahmanirrahim. Babu ahkamil mimi wan nuni al musyaddataini wal mimi as-sakinati. Utawi iki bab hada babu ahkamil mimi, utawi iki bab menjelaskan tentang hukum-hukum mim, huruf mim itu maksudnya. Wan nuni, dan hukum nun al musyaddatain, yang keduanya di tasydid. Napa di tasydid? Double loh tasydidnya. Kembali saya review awal ada bacaan tajwid, hukum-hukum tajwid ini. Nah, kalau tajwid bukan hukum halal haram, bukan batal sah, tapi hukum
tajwid nggih wonten izhar yang pertama terus sampai tadi ikhfa itu. Nah, itu karena apa sebabnya? Karena nun mati atau tanwin an in un itu. Lah sekarang hukum mem dan nun yang ditasdid dan menjelaskan tentang wal mimi dan hukum mem as-sakinati yang mati yang sukun. Ya Rasulullah. Nah, diinstal sedikit-sedikit. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma syuddida. Nah, mbok waca wa gunnatun ngono, tapi kan niki pengen jelasno kula. Wa gunnatun ngono gak apa-apa. Wong boten Al-Qur'an, tapi jenengan waca napa niku? Nun mati ketemu qaf napa? Ikhfa. Wa gunnatun ngono ya. Tapi nek boten niki nggih boten napa-napa. Wa gunnatun utawi gunnah. Napa gunnah niku riyen? Berengengeng utawa dengung. Basa Jawane berengengeng nek kula diajari riyen. Iki maknane nggih berengengeng. Wa gunnatun utawi dengung gunnah. Qad aujabu iku teman-teman padha mewajibkan, majibake sapa ahlil qiraah, ahlil tajwid. Qurra niku ahli qiraah atau ahli tajwid. Ahli membaca, maksudnya membaca tajwid ini. Sungguh beliau-beliau itu mewajibkan ing wacaan gunnah abadan selawase, ing dalam selawase. Wa fil mimi ketika apa? Fil mimi ketika ing dalam mim wan nun lan nun idza ma syuddida ketika ditasdid apa keduanya mim dan nun. Gunnah adalah bacaan bergengeng itu diwajibkan ketika ada mim atau dan nun atau mim dan nun, maksud itu mim atau nun ya yang ditasdid. Itu dengung wajib. Sallallahu Muhammad. Nanti ada contohnya. Contohnya misalnya nun ini ada inna, nanti ada dengung. Nah, inna mimma. Nah, ini nambah lagi. Kalau dulu yang awal itu sebab ada bacaan idhar, idgham, iklab, ikhfa itu sebab nah, dan nun sebab nun mati atau tanwin. Nah, sekarang adalah gunnah. Ingat-ingat. Gunnah itu dengung itu ketika apa? Ketika ada mim atau nun. Masnya dan ini maksudnya buka bersamaan, tapi mim ditasdid dan nun ditasdid. Kedua itu harus gunnah. Contohnya inna mimma itu. Saya lanjutkan dulu, ini ada penjelasan biar lengkap ya. Wal mimu utawi mim, huruf mim intaskunu atau intaskun kalau di sini. Lamun atau jika mati sukun. Apa mim? Ladal ba'i maksudnya gitu. Ladal ba itu ladal ba'i. Ketika ketemu ba, huruf ba, tafa, ini buat tafi ini. Tafa iku dibaca ikhfa. Kalau di mim mati ketemu ba wal mimu, nah, ketemu ba maka dibaca ikhfa. Nanti ada penjelasannya apa namanya? Ikhfa safawi. Nahwu atasim billahi talqas syarafa. Nahwu itu seperti halnya lafat i'tasim billah. Wacane piye? I'tasim billah. Ada samar. Jadi makanya samar bukan kung, kalau ikhfa yang apa? Sifdasana itu enggak langsung orang enggak gitu, tapi samar. Nah, nahwu tasim billah, nahwu i'tasim billahi talqas syarafa. Arti ini satu kalimat ini. I'tasim kalau diartikan ya. I'tasim peganglah atau gandolanlah kalian sapa kamu sira ini billahi ing Allah, maksudnya agamanya Allah Islam. Kalau bener-bener gandolan ini ngepas nol
bait ini. Talko mongko nemu siro, maka kamu akan menemukan asyarafa ing kemuliaan. Ini syarafa aslinya apa, fa-nya enggak sampai gitu, itu nyocokkan itu loh. Karena ketukannya pas. Wal mimu ing taskun ladal batukhtafa nahwa tasim billahi tal qasyarafa. Nah gitu. Mahalu syahid, pointernya di mana? Ya. Tasim mati terus ketemu ba, itu contohnya. Jadi ketika ada mim mati ketemu ba, maka wajib dibaca ikhfa. Eling-eling ikhfa syafawi. Ikhfa itu samar, tapi syafawi itu ini loh, lambe, bangsa lambe. Kalau yang dulu ikhfa sifda sana, ikhfa itu sebab nun mati tan atau tanwin. Kalau ini napa? Mim sukun ketemu ba, itu samar. Gue dipraktekkan sidi-sidi. Lanjut misalnya Muhammad. Nanti penjelasannya nanti. Wadghim lan moco idgham siro. Dan bacalah idgham ma'al gunnah. Napa idgham niku? Masuk. Ma'al gunnati beserta suara gunnah atau bacaan gunnah, berengeng atau dengung. Ketika apa? Ingda misliha, ketika ketemu sepadane mim. Jadi lanjutannya mim tadi, mim mati, berarti ingda misliha ketemu sepadane mim apa? Ya mim. Kalau mim mati ketemu mim, tadi kan mim mati ketemu ba. Kalau ini wadghim ma'al gunnah ingda misliha. Misliha itu mim, sepadane mim yaitu mim. Mim mati ketemu mim. Maka dibaca idgham masuk terus ma'al guna, sama kayak yanmu, eling-eling yanmu itu. Contohnya apa? Gitu. Coba Bi. Man. Terus Kamin. Jadi mimnya itu rasaannya ono masuk ke mim yang kedua. Masuk mim terus ada gun. Nah, gitu. Aman. Terus tak lanjutkan. Wadhir lan bacalah idhar lada bakil hurufi, ketika ketemu apa? Naliko ketemu sisa huruf. Maksudnya sisa huruf selain mim dan ba. Balik lagi hukum mim mati kalau yang ini. Selain mim mati ketemu ba dan mim mati ketemu mim, sesama mim, itu maka dibaca izhar. Berarti hurufnya biro mau? Huruf jaya biro? Ketemu huruf 26 itu izhar. Mim mati ketemu huruf selain ba dan mim, artinya 26 huruf lagi itu berarti baca izhar. Napa asline izhar? Jelas. Orang berengeng, ndak masuk, ndak guna gitu ya. Kuliah yo sekabehane huruf ditekankan, ya semuanya. Mulai di sini jelaskan ada hamzah, ta, fa, jim, ha, kha, dal, zal, ra, za, sin, shin, sod, dot, to, dha, ain, ghin, fa, qaf, kaf, lam, nun, waw, ha, ya, semua 26 itu, maka kalau ada mim mati ketemu 26 ini wajib dibaca izhar. Lagi-lagi izhar safawi. Kalau mim itu bangsa mim, lambe. Safawi itu bangsa jelas tapi ini berhubungan sama bibir, safawi. Eling-eling boy, mem safawi, mem mati ku ono safawine gitu. Kata-kata safawi ben mbok eling-eling tok wae. Diingat-ingat biar kunci. Syukur-syukur hafal baitnya. Kita hafal bareng-bareng nanti. Pelan-pelan. Sallallahu Muhammad. Namanya saja kita itu jauh dari Rasul. Artinya secara jarak, secara waktu kita itu jauh dari Rasulullah. Jadi ini
ya pelan-pelan karo sahabat-sahabat dulu. Tanpa ada ilmu tajwid, sebelum ada ilmu tajwid ini menjadi ilmu, apalagi ada buku-buku gini sudah diartikan, sudah banyak kitab ya. Kok isi angel misalnya bacaan ya namanya ilat Jawa. Apalagi jauh dari Rasulullah enggak apa-apa, wajar. Tapi kalau didasari cinta insyaallah cepat. Misalnya Muhammad. Ya terakhir bait untuk malam ini saya tambahi lagi satu bab apa mim dan nun tasdid dan hukum mim mati. Wahris 'alal ilhadi 'indal fa'i wal wawi wahdar ta'iyal ikhfa'i. Wahris dan semangatlah. Wahris itu gereng sengo. Biasanya kalau ngartikan gereng sengo. Semangatlah. Alal ilhari atas membaca idhar atau dalam membaca idhar. Semangatlah atau lebih tekankan lagi gitu maksudnya. Hati-hati membaca idhar ketika apa? Indal fa'i, ketika ketemu ikhfa. Maksudnya apa ini ketemu ikhfa ini? Bab apa ini? Masih tentang mim mati. Selanjutnya tadi kan wal wawi lan waw, ketemu waw. Wahdar, maka takutlah atau hindarilah sebenarnya. Wahdar lan wedi sapa sira. Wahdar iku gak wedi, aduh wedi gak maca Al-Qur'an, bukan wedi ngene iku. Maksudnya wedi hindari. Nah, terutama apa memati ketemu fa dan waw ini benar-benar tekankan ini di stabilo ini istilahnya gitu. Kata wedya sira takutlah, hati-hatilah da'iyal ikhfa'i ing potensi narik atau da'i ku menarik atau ngundang pleset ke arah ikhfa. Hati-hati. Nek ono mim mati ketemu fa dan waw dibaca idhar. Sama kayak 26 huruf tadi, tetapi terutama mim mati tapi ketemu dari 26 itu ada dua lagi yaitu fa dan waw, maka hati-hati jangan sampai ikhfa, jangan sampai ada ikhfa. Contoh bi Hum fiha alaihim wala. Nah, saiki nanti ada beberapa penjelasan nanti saya ulangi lagi, nanti review lagi dari awal. Saking hati-hatinya itu contohnya apa? Contohnya adalah jangan sampai nanti ini apa ya, bisa dua kepleset. Misalnya sudah hafal kan sekarang sampean sedaya kan wis mulai enak macane. Keplesetnya tipis ada dua yaitu hum mandek utawa hum gitu. Jadi nggak ngalir saja maksudnya. Ya jelaskannya enak ya, tapi ngelakoni nih ngucapnya kadang enak. Hum fiha. Nah kalau tapi nggak boleh hum fiha. Ada mandeknya itu dihindari. Nggak boleh sakta itu mandek. Jadi dalam lafadz ini nanti saya jelaskan. Terutama di sini sebelumnya ada mulai dari awal ya, wa gunnah ya, wa natun qad ajabu sampai ada berapa bait ini? 1 2 3 4. Oke, semoga nanti saulan nambah patang bait cukup ya. Hafal lah maksudnya. Nah, di bawah itu ada keterangan, peringatan jangan sampai ada ketika membaca ikhfa itu hati-hati. Ini keterangannya yang termasuk hubungannya ada sifat sana yang kemarin ikhfa nun mati dan yang tanwin sebab itu. Hati-hati membaca ikhfa. Jangan sampai memanjangkan dhammah ketika sebelum nun. Contoh saya. Supaya apa hati-hatinya itu? Supaya tidak ketemu jadi ada seolah-olah panjang. Kalau dhammah hubungannya sama apa, panjangnya dhammah itu hubungannya sama wawu, dhammah kok. Kalau fathah sama alif, kalau ya sama kasroh atau kasroh sama ya. Contoh lafadz kaf nun ta mim. Kalau dibaca sebenarnya ku nun sukun tak dhammah sama mim mati. Bacanya jangan sampai kum sing dawa apa nih?
Seolah-olah ada wawune kung lagi ngono. Tetapi apa? Kuntum. Langsung samare langsung masuk. Langsung nyantol ke samar. Nggak sampai aja sampai ndawake kasroh setelah apa? Kalau kasroh hubungannya sama ya nun setelah sebelum nun atau sebelum nun apa supaya apa? Supaya tidak ada yaknya mati. Maksudnya jadi contoh ini dicontohkan mem nun kaf mem minkum aja sampai diwaca ana mine yae ming lagi ngono ngono tapi ya terakhir jangan hati-hati ketika baca apa sebelum nun ada alif fathah ya, jadi jangan sampai contohnya angkum ini jangan sampai ada tapi angkum apa ya setengah harokat ya berengengi ikhfa-nya itu kayak ada setengah kayak gitu nih loh masuk dua rokat tapi ikhfa niku langsung mlebet huruf selanjutnya tidak boleh langsung k sebelumnya angkum. Oke, contohkan yang 3 itu Kuntum minkum angkum. ini ngali ya contohnya gitu teman-teman mboten teman-teman Pak balik ya nah di bawah. Nah, ini hubungannya masih sama ikhfa kemarin. Contoh Bi. Kuntum. Nah, jangan sampai. Contohnya. Kuntum. Yang kedua. Minkum. Jangan sampai. Minkum. 3. Angkum. Jangan sampai dibaca. Angkum. Tipis ya. Oke, jangan sampai hati-hati. Yang kedua catatannya adalah di bawahnya gesernya nanti biar saya baca ini aja biar sampai nggak bingung. Di bawahnya enggak ya sampai sampingnya. Nah, situ. Ada penjelasan lagi. Tadi kan ikhfa ya termasuk hubungannya sama ikhfa. Safawi ya. Ini membedakan saja. Nanti keterangan ikhfa kemarin terus lanjut ke guna sama ikhfa safawi sama idhar safawi. Lah idhar sama jelas. Nah, sekarang idhar. Idhar juga gitu. Ketika ada mem mati, hati-hati, benar-benar hati-hati jangan sampai menyebabkan atau terpleset pada ada karokat, seolah-olah ada karokat gitu ya. Contohnya contohnya tadi lu idhar kan, saking idhari saking wedine dadi waca hum gitu ya. Yang pertama keplesetnya bisa ada seolah-olah ada panjangnya. Seolah-olah ada mem lagi gitu loh. Paham nggih? Ini apa bacaan apa ini? Idhar, terutama fa sama wow. Hum fi biasa saja. Hum enggak sampai hum fi dawa titik. Tadi Mas Mansur pas baca misalnya kadang belajar titik gitu. Ya itu seolah-olah ada mem mati lagi. Hum gitu. Hum fiha. Ya mungkin niatnya sudah paham. Kalau sekarang besok paham dipraktekkan ternyata iya Mas pikir aslinya pengen tak waca ngono tapi mungkin lisannya begitu. Keplesetnya bisa tambah mem, tambah harokat seolah-olah dawa titik gitu ya. Nah, tapi juga jangan sampai saktah, artinya berhenti. Saking ngati-ngatinya. Jadi lafat hum fiha jadi hum fi gitu. Nah, itu juga ojo sampai melakukan itu kesalahan itu. Tapi nek levelnya jenengan misalnya pun dereng 2 tahun nih, dereng 2 tahun, 1,5 tahun terus dari nol terus iso maca sekarang alhamdulillah pun. Maksudnya iki gak meden-medeni, Pak. Kok aduh kok semakin angel gitu kan repot ini Mas Awan. Alhamdulillah terloncat Mas Awan misalnya dulu yang begitu
Terus iso saiki wis apik ngono Mas. Tapi iso apike mboten langsung puas. Nah, sama ini khawatirnya saya perlu tekankan ngaji kiri saya niatkan bertahap sebab apa? Karena nginstal CD-CD ya anggap saja ini karena umurnya sudah dewasa ya, meskipun itu hidayatus sibyan ya, petunjuk bagi anak-anak, nak kanak, children. Jadi ini memang untuk nak kanak. Makanya udah bersyukur kalau udah alif ndak tahu, bak ndak tahu, terus 1 tahun bisa baca itu gradul belum kenal bacaannya apa. Itu ibarat punya motor, protolan, ndak ada STNK-nya, nggak ada SIM-nya, terus pokoknya wayahe liyane mandek, aku milih mandek gitu. Gak ngerti lampu merah itu mandek, lampu hijau itu apa begitu, ndak tahu, ndak apa-apa, sementing. Nah, itu ilmu pengalaman, ilmu talaki itu begitu, talaki, cara mengajar talaki. Selama ini kalau ndak sampaikan ke Mas Wawan, ke Pak Mansur, Mas Mansur atau Mas Adi, Mas Indra itu, oh ini jeneng Idhar, kan ndak dari awal. Melaku dulu aja. Gitu. Nah ini ngisi kita. Nah, masing-masing orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dari pintu mana kita punya kelebihan A berarti pintunya A. Kalau kelebihannya B maka pintunya B. Kelebihannya cepat hafal ini ya hafalan berarti. Tapi kelebihannya sulit hafal tapi prakteknya ya prakteknya dulu gitu loh. Jadi bebas belajar itu sementing sampai tujuan ini piye begitu. Sallallahu Muhammad. Nah, jangan sampai tadi saya juga menjelaskan jangan sampai penjelasan tajwid itu justru jatuh pada 2 kutub kesalahan. Kata seniki ekstrim. Aduh tajwid 1 nek meleset iso menganggap angel akhirnya down. Terus penting maca Al-Qur'an sing ngene wis beres. Gak dikete kok malaikat gayane ngono seolah-olah. Penting niate atine gitu kan kadang meleset. Ya. Jatuh ke pleset berikutnya di sisi lain juga bisa akhirnya nggak mau guys. Sama kayak ini. Pengennya iwar jelas akhirnya bisa kepleset sakta tadi. Fi kayak gitu seolah-olah. Nah, tipis iki. Gak maksudku gak ngono Mas, tapi aku mikir asli iki. Mocone mbek mikir. Enggak apa-apa, nanti ini install itu. Al-Qur'an itu punya keistimewaan. Game Salal Muhammad. Nah, semestinya nggak tak bacakan tapi sudah saya jelaskan kan biar ini nggak down. Nah, padahal ini bagian asibian juga repot ini bagi anak-anak. Kiai Ahmad Muntohar dalam menjelaskan ini di bawah ada gini, jangan sampai baca itu krono akeh wong bodoh-bodoh podo ngelakoni bodoh-bodoh bahasanya udah tipis gitu loh. Karena banyak orang bodoh melakukan itu. Fiha mandek titik fiha. Tapi nggak boleh juga fiha gitu. Nambah harokat tadi. Misalnya Muhammad. Oke, 2 itu. Terutama yang ditekankan lagi wakhris alal idhari indal fa'i wal wawi. Oke, contohnya nanti di jadwal di kolom itu bisa sampai stop dulu. Kita akhiri sebelum kita tutup baca wa kunnah itu. Misalnya Muhammad. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza masyuddida wal mimu ing taskun ladal batukhtafa taksim billahi tal qasyarafa wal ghim ma'al gunnati inda misliha wal-hir lada baqil hurufi kulliha wahris alal ilhari indal fa'i wal wawi wahdar da'iyal ikhfa'i. Ihdina suratul mustaqim, mugi-mugi manfaat dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.